Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Sehat-sehat semua kan ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ada ya. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin dulu berdoa ya oleh Ilham boleh. Silakan Ilham dipimpin berdoa Ilham. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya nak, coba kalian sebelum kita masuk, kalian isi absen ini ya, jangan lupa ya. Absennya Bapak kirim ke chat ya. Jadi pada pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang reproduksi sel, gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang gen, DNA, dan RNA, gitu ya. Dimana sudah kita ketahui bersama bahwa gen itu bisa bereplikasi atau memperbanyak diri. Nah sebenarnya apa sih tujuannya gen itu memperbanyak diri? Ya, gen itu menggandakan diri atau memperbanyak diri sebenarnya adalah merupakan salah satu tahapan dari reproduksi sel atau perbanyakan sel. Coba ada yang tahu kenapa sih sel harus diperbanyak? Ada yang tahu nggak? Bapak share screen lagi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi sel ya. Setelah mempelajari materi ini, kalian nanti diharapkan mampu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Mulai dari yang pertama, kalian nanti harus bisa menyebutkan macam-macam pembelahan sel dan fase pada pembelahan sel ya. Kemudian kalian mampu menjelaskan macam-macam pembelahan sel dan fase pada pembelahan sel. Setelah itu, kalian harus mampu menentukan pembelahan mitosis dan meiosis. Bahkan mampu menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada pembelahan mitosis dan meiosis terhadap penurunan sifat. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita bisa lihat dulu video ini. Ya, sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah, oke. Oke, sudah melihat videonya ya? Sudah, Pak. Nah, sekarang tugas kalian ya, nanti kalian akan Bapak bagi LKPD ya, kemudian berdasarkan LKPD itu kalian kerjakan ya, kemudian nanti kalian ada yang presentasi ya, jadi semua mengerjakan, kemudian nanti presentasi ya. Saya kirim ke WA Azizah ya LKPD-nya ya. Sudah dikirim Azizah? Sudah, Pak. Ya. Coba Edward, Tanek, sudah terima? Kecil suara kamu Edward. Sudah ya? Ada pertanyaan dari LKPD tersebut? Ada pertanyaan? Oke, kita ulangi sebentar. Bapak sampaikan dulu ininya lah, LKPD-nya, biar kalian nanti nggak bingung ya mengerjakannya ya. Baru nanti setelah itu kalian masuk ke room masing-masing, kemudian diskusi ya. Waktunya kurang lebih 15 menit. Setelah diskusi, kalian kembali ke ruang utama. Kemudian nanti di ruang utama kita presentasi berapa kelompok ya. Kemudian setelah itu kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah terlihat ya LKPD-nya ya? Sudah Pak. Sudah ya. Jadi ini nanti ini lembar kerja peserta didik. Untuk pengumpulannya nanti kalian masing-masing ya. Tetapi untuk pengerjaannya kalian harus diskusi dengan teman satu kelompok ya. Ini harus kalian capai. Nah, bacalah LKPD reproduksi sel ini dengan teliti dan sesama ya. Ini petunjuknya bisa dibaca ya. Kemudian tautannya tadi sudah Bapak kirim yang baru ya, dan yang ini ya. Ya. Kemukakan pendapatmu tentang video tersebut ya. Tulis tanggapan kalian di sini. Ini tanggapan kalian masing-masing ya. Ingat ya. Tanggapan kalian masing-masing ya.
Apapun tanggapan kalian, silakan dituliskan di sini berdasarkan video yang diputar. Kemudian baru di sini kalian berkelompok ya. Kalian isi tabel ini berdasarkan dari video yang tautan video yang sudah ada. Gitu ya, Nak? Paham ya? Oke, kalau tidak ada langsung kita masuk ke breaking room masing-masing. Gitu ya. Saya stop share dulu. Saya bagi menjadi 6 kelompok ya. Nanti kalian akan berkumpul di breaking room. Nah, di situ kalian diskusi untuk mengisi LKPD tersebut. Silakan join ke breakout room masing-masing. Halo? Kelompok 1 sudah selesai? Belum, Pak. Berapa? 10 menit lagi ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Ayo diskusi. Ngobrol aja nggak apa-apa, saya ngecek-ngecek aja. Kalian diskusi aja. Ya? Iya. Sudah sampai mana ini pengerjaannya? Baru tujuan, Pak. Sampai? Sampai tujuan. Yang pertama sudah. 10 menit lagi ya, Nak ya? 10 menit lagi nanti kita gabung ke ruangan ya. Kelompok ini sudah sampai mana? Ini baru mau ke kedua, Pak. Kedua. Ya, udah 10 menit cukup ya? Ya, Pak. Cukup, Pak. Membentuk. Nanti 10 menit ketemu lagi di ruang utama ya. Oke, Pak. Tapi kan itunya cuman kayak gitu doang ya? Apa videonya cuman kayak singkat doang, nggak ngejelasin kayak lapisan-lapisan lainnya gitu. Oke, sudah sampai mana? Baru video pertama? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya udah dibahas aja, pokoknya apa yang kamu lihat di situ dituliskan saja ya. Iya, Pak. Gitu. Nanti 10 menit kita kumpul lagi ya, nanti presentasi. Iya, Pak. Ditentukan siapa yang akan presentasi ya. Kalau bisa yang bisa share screen. Ya, gimana? Seperti yang kata kotak-kotaknya, Pak, ngisinya gimana? Itu kotak-kotak, itu kan ada pertanyaannya. Kamu bisa isi dari internet, dari ini cari informasinya. Dari buku, dari internet, dari sumber-sumber apa saja lah yang bisa digunakan. Gitu ya. Oh, iya, Pak. Gimana? Kelompok 2 sudah? Belum, Pak. Nanti ada yang presentasi ya, 1 orang ya. 5 menit lagi, waktunya udah mau selesai. Sampai interfase terus pada makhluk hidup itu tujuannya ya? Tabel yang di LKPD beda ya sama tabel yang di Ituan ya? Yang lu kasih ya? Tuh begitu tuh. Coba lihat di chat dah. Halo. Boleh itu. Iya, yuk. Jadi yang mana yang itu? Apa yang tadi? Apa yang sebelumnya? Oke, saya kira cukup ya waktunya ya. Kita ke ruang utama ya semuanya ya. Saya tutup semuanya kelompok 6 ya. Presentasi ya. Nanti silahkan anggota kelompoknya bisa menambahkan. Kemudian kelompok yang lain jika ada perbedaan nanti kita diskusikan. Oke, silakan M. Ilham Riyadi untuk melakukan presentasi. Iya, Pak. Udah kelihatan kan, Pak? Sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ilham Riyadi, kemudian ada Erina Irsyadiah dan Putri Nabila. Dari yang D, stimulasi. Tanggapan kelompok kami adalah dari video tersebut itu proses perbaikan sel pada jari yang terjadi dalam beberapa hari. Bisa cepat ataupun lambat itu sesuai sama kondisi yang sakit pada jarinya itu. Terus lanjut ke perbandingan pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama itu pada tahapannya. Untuk pembelahan mitosis terjadi dalam 1 kali pembelahan. Untuk meiosis itu terjadi 2 kali pembelahan. Itu tahapan meiosis 1 dan meiosis 2. Yang kedua, tujuan mitosis itu memperbanyak sel pada proses pertumbuhan, mengganti sel yang telah rusak, sama reproduksi pada organisme bersel satu. Tujuan meiosis mengurangi jumlah kromosom agar generasi berikutnya mempunyai sel dengan jumlah kromosom tetap dan membentuk
sel kelamin haploid. Haploid itu N aja, kalau diploid 2N. 3, terjadi pada sel atau tempat terjadinya. Mitosis terjadi di sel tubuh atau somatik. Meiosis terjadi pada organ reproduksi. Yang keempat, hasilnya. Hasil mitosis adalah 2 buah sel anakan yang identik dengan induknya atau diploid 2N. Hasil meiosis adalah 4 buah sel anakan. Itu berbeda-beda, disebutnya haploid. Sekian hasil kerja kami. Oke, Ilham, jangan keluar share screen dulu ya. Mungkin dari anggota kelompoknya ada yang mau menambahkan? Ilham? Erina mau menambahkan? Atau Putri Nabila? Sudah Pak, itu aja. Sudah cukup ya. Dari kelompok yang lain mau menanggapi? Nggak ada. Kalau nggak ada cukup ya. Untuk kelompoknya Ilham ya, kelompok 6. Oke, silakan Ilham, sudah bisa stop share screen. Karena waktu, jadi 2 kelompok saja ya Nak ya. Jadi kelompok yang lain nanti ada kesempatan yang lain kita akan presentasikan ya. Tidak perlu merasa berkecil hati, bukan berarti pekerjaan kalian tidak bagus. Begitu ya, sepakat ya. Nah, tadi kita sudah mengisi LKPD tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Sebenarnya apa sih pembelahan mitosis dan meiosis gitu ya? Tadi untuk perbedaannya sudah disebutkan oleh teman-teman kalian di kelompok 6 diwakili oleh Ilham, dan di kelompok 3 ya diwakili oleh Kurnia Akbar Kadafi. Nah, Bapak share screen dulu sebentar ya, ini untuk memperkuat saja dari hasil diskusi kalian tadi. Oke, terlihat share screen-nya? Terlihat? Halo? Terlihat. Oke, jadi ini ya. Jadi tadi benar sekali disebutkan bahwa pembelahan itu ada 3 sebenarnya ya. Ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis itu pembelahan biner, jadi langsung membelah tanpa proses-proses seperti yang disebutkan ya. Nah, biasanya terjadi pada apa? Terjadi pada bakteri. Nah, kalau pembelahan mitosis sendiri itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Dan apa hubungannya dengan video tadi nah ya? Jadi kalau kita terluka itu kan ada sel yang rusak atau pecah. Maka sel-sel itu harus diganti dengan sel yang baru agar terjadi penutupan luka. Nah, penutupan luka itu melibatkan pembelahan sel ini. Jadi sel-sel yang ada di tubuh kita membelah, menggantikan sel yang rusak, gitu ya. Nah, ini pembelahan meiosis, tadi disebut ada profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, telofase 1, telofase 2, gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Tadi sudah dibahas oleh teman-teman semua. Ya, tujuannya mitosis 1 untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Dan yang kedua mengganti sel yang rusak. Tuh. Jadi kalau ada luka, sel yang rusak diganti dengan cara pembelahan sel. Kalau meiosis untuk apa? Untuk membentuk sel kelamin. Sel kelamin apa pada manusia? Kalau pada pria berupa spermatogenesis, ya, atau sperma itu sel pria, dan sel pada wanita berupa ovum. Ini melalui proses meiosis. Nah, tempat terjadinya tadi sudah disampaikan ya, di ujung-ujung merismatis pada hewan terjadi di sel tubuh. Kalau meiosis pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik. Ya, benang sari ini sel kelamin jantan, putik sel kelamin betina. Pada hewan terjadi di organ kelamin. Ya, tahap pembelahan terjadi lewat 1 rangkaian tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian mitosis terjadi 1 kali pembelahan yang diawali interfase. Ingat ya, ada interfase. Tapi pada meiosis ini terjadi lewat 2 rangkaian tahap. Hasilnya juga tadi sudah disampaikan, 2 sel anakan yang sama persis dengan induknya. Tapi kalau meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang berbeda. Berbedanya di mana? Di susunan kromosomnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya udah, kalau tidak ada, nanti LKPD-nya itu kalian sempurnakan ya, diisi sendiri-sendiri, kemudian nanti dikirim melalui Google Classroom ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang gametogenesis. Gametogenesis itu bagaimana gamet atau sel kelamin terbentuk ya. Kalian bisa baca-baca dulu modul dan buku yang sudah kalian pegang. Itu ya Nak. Saya kira cukup ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Pak. Terima kasih ya. Silakan bisa keluar dari room.